Kalau cuma lihat dari luarnya, sekilas kayak villa yang biasa aja. Tampilannya sederhana, simple, dan gak kelihatan kalau ternyata dalamnya istimewa. Tapi begitu masuk, vibes-nya langsung berbeda. Tersembunyi sebuah tempat beristirahat yang nyaman dengan pemandangan yang cantik. Yuk ikutan kita villa tour dengan format baru dari Wicak Miftah. Perkenalkan, saya Tahira, saya dari Table for Two. Table for Two itu adalah studio kecil yang berlokasi di Bandung. Konsep awal villa ini itu klien ingin punya tempat untuk berkumpul bersama keluarganya, sama teman-temannya. Tapi di satu sisi juga villa ini memang diperuntukkan untuk sewa. Jadi dari awal kita ingin membuat kalau villa ini itu banyak tempat-tempat untuk berkegiatan bersama. Jadi pas awal banget kita kesini, kita memang langsung terpukau tuh sama si view-nya. Karena kebetulan tanah ini tuh konturnya cukup curam, justru kita bisa mendapatkan view yang sangat cantik gitu. Jadi kita nilai itu poin plus yang susah didapatkan gitu kalau di tengah kota, sehingga di desain ini tuh semuanya kita ingin memasukkan view itu di tiap-tiap ruang gitu, di kamar, di kitchen, bahkan di atas nanti kalau lihat itu pas kita masuk juga sebetulnya kita udah langsung disuguhkan oleh view kota Bandung itu. Apalagi kalau malam tuh bener-bener cantik banget. Kalau secara teknis luasan tanah ini 700 meter persegi. Luas bangunannya itu di 280 meter persegi. Kalau konsep fasadnya itu sendiri sebetulnya itu hasil respon kita terhadap lingkungan sekitar. Di mana lingkungan sekitar di sini itu masih rata-rata perkebunan, dan kalau ada rumah pun juga rumah-rumah warga yang satu lantai. Jadi kita pikir dari situ mungkin fasad yang terbaik menanggapi itu adalah fasad yang humble gitu ya. Jadi tetap terlihat satu lantai dari depan, tidak terlalu mencolok. Untuk pemilihan material sendiri secara arsitektur itu tuh sebenarnya kita memang tetap ingin memberikan kesan humble. Jadi warna yang kita pakai itu cenderung monokrom. Cuma mungkin kita mainnya di tekstur. Jadi ada tekstur plaster di dinding-dinding sekeliling ini tuh karena sebenarnya gunanya adalah untuk menumbuhkan tanaman juga, untuk tanaman merambat gitu ya. Pintunya sendiri itu kita pakai material kayu dan ada sedikit hint glass block. Sisanya tetap warnanya putih-putih gitu. Setelah dari fasad tadi, begitu kita masuk ke entrance, jadi kita itu sebenarnya disuguhkan dulu oleh level yang cukup rendah ya. Bagian dari menjawab konsep humble-nya itu. Kemudian kita memang sengaja membuat perbedaan ketinggian. Itu sebenarnya karena tangganya kan menurun. Tapi efek dari itu adalah akan terasa entrance itu lebih besar gitu ya, lebih welcoming, dan secara nggak langsung sebenarnya kita ingin menunjukkan juga city view itu. Jadi seolah-olah kita membuat frame gitu ya, frame yang isinya adalah si view itu. Jadi kurang lebih itu sih kenapa akhirnya kita memilih untuk si ceiling itu dibuat rata. Nggak menurun ikut si tangga gitu. Untuk pembagian ruangnya itu sendiri di villa ini itu sebenarnya kita bagi berdasarkan zonasi dulu awalnya. Karena memang di area atas itu adalah zonasi yang paling publik, ada area parkir dan area untuk pengelolanya. Tapi karena ada area parkir di sisi barat, berdampak ke area villa itu sendiri. Sehingga si masa utamanya itu kita bikin juga di sisi barat. Pertimbangan kita adalah itu akan berdependen dengan ruang pengelolanya gitu. Dan itu kan akan memberikan kesan kurang privat ya. Untuk pembagian ruangannya sendiri itu di area villa ini, itu sebetulnya kalau misalkan tadi dilihat di depan, kita seolah-olah membagi dua side ini. Ada aksis di tengah, yaitu entrance-nya. Kemudian di sisi kanan itu adalah area main villanya, ada ruang keluarga, ada kitchen yang menyatu gitu ya. Kemudian di sayap-sayapnya ada kamar. Total kamar di sini itu ada 4. Di mana kamar utamanya itu yang ada menonjol sedikit keluar, dan 3 kamar lainnya itu juga menempel ke dalam ruangan utama ini.
Nah, area luarnya ini itu antara ruang keluarga dan ruang dining gitu ya, itu ada konektivitas. Jadi si pintunya itu bisa kita benar-benar buka dan membuat area deck ini sama area dalamnya itu terhubung. Begitupun dengan area kolam, akhirnya ini semua tuh bisa menyatu gitu. Nah, kamarnya ini kan ada 4. Kamar utamanya itu di yang paling dekat kolam. Jadi memang secara dimensi dia lebih besar, secara dimensi kamar mandi pun juga lebih besar. Dia mendapatkan extra view sendiri ke area kebun dan city lights. Untuk 2 kamar di belakang ini itu adalah kamar-kamar yang lebih kecil, di mana di tiap kamar-kamarnya juga ada kamar mandi. Namun untuk kamar yang pas banget di belakang saya ini, itu ada pintu sendiri lagi yang bisa diakses untuk ke kamar mandinya. Jadi ini bisa diakses dari depan, bisa diakses dari dalam gitu. Kalau misalkan secara desainnya sendiri, kita mulainya itu membuat sebuah masa besar ya. Kemudian karena kita ingin menempatkan berbagai macam program yang bisa digunakan untuk berkumpul gitu. Jadi kita seolah-olah membuat kantong-kantong. Jadi di sisi kanan itu ada taman gitu ya. Nah, taman ini tuh juga sebenarnya bisa berfungsi buat orang-orang bersantai gitu kan, dan sekaligus menjadi view untuk kamar di sisi kanan ini. Kemudian ada lagi nanti di depan sana itu untuk area backyardnya itu sendiri, sebenarnya kita ingin menyisakan area hijau ya di belakang itu sebenarnya untuk memberikan konektivitas antar ruang juga. Jadi ya karena kita di sini secara konsep besarnya ingin membuat semua ruang itu bisa terhubung, kita sengaja bikin area taman kecil di belakang itu untuk menghubungkan antar kamar, dan di tengah-tengahnya lagi-lagi kita bikin area untuk berkumpul. Jadi taman belakang itu juga sebenarnya punya fungsi tersendiri untuk berkumpul dan memberikan view khusus ya untuk si kamar-kamar gitu sih. Dan satu lagi ya ini kantong yang paling besar. Lengkap ada kolam, ada area barbecue gitu, dan jadi ya area ini itu dipenuhi dengan berbagai macam program yang bisa digunakan lah untuk berkumpul gitu. Pertimbangan meletakkan kolam renang di sisi timur itu sebetulnya karena tadi kita sudah memprioritaskan si masa utama ini di sisi barat. Akhirnya yang paling menarik adalah ketika kita meletakkan si kolam itu memanjang. Jadi seolah-olah kalau misalkan dari ujung nih, tadi kalau misalkan lihat dari ruang barbecue gitu ya, seolah-olah si kolam ini tuh seperti infinity pool gitu kan. Nah, endingnya itu adalah view kota Bandungnya gitu, dan kita rasa sih itu yang paling membuat ada experience tersendiri gitu ya secara ruang. Kemudian untuk interiornya sendiri, nah ini. Jadi karena arsitekturnya sudah dibuat lebih simple gitu ya, lebih sederhana, kita ingin memberikan kesan gitu di dalam ruangannya, dalam hal interior lah ya. Jadi kita mulai dari material kitchen, material finishing kamar mandi terutama, dan furniture juga itu kita desain sedemikian rupa biar lebih ada pop-up colorsnya. Dan ini tuh memang biasanya interior itu yang menciri khaskan si owner gitu. Kalau dari material sendiri itu salah satunya ya yang di sini banyak dipakai itu muka surface. Memang jadi kita pakai di wall panel, kita pakai di kitchen ya kan. Kemudian kalau yang di belakang ini tuh sebenarnya plywood ya, pensil plywood. Kita finishing natural aja sih. Dan ini kan yang bikin suasananya tetap hangat gitu ya. Dominan sih di sini kayu ya, kalau misalkan secara interior untuk memberikan kesan hangat tadi, karena kalau misalkan di luar gitu kan rasanya lebih pale. Nah, di dalam ini kita pengen bikin kesan lebih warm aja gitu sih. Untuk menyambungkan ya material yang dominan kayu di dalam ruangan ini, kita memang memberikan warna-warna yang lebih mencolok gitu ya. Sebenarnya pertimbangan awalnya sih ada referensi juga dari klien. Kemudian ya begitu kita coba-coba,
kalau misalkan banyak yang warnanya terlalu muda, ternyata itu tidak keluar kan jadinya warnanya, jadi malah kelihatan samar sama area luar. Nah kemudian kita coba gimana kalau misalkan kita memasukkan warna-warna yang lebih bold gitu ya, ternyata malah lebih cantik gitu karena lebih keluar warnanya. Jadi begitu dikasih warna yang lebih mencolok lagi, ternyata malah lebih manis ruangannya. Tantangan selama proses dari desain sampai pembangunan ini, yang utama adalah kontur yang cukup curam. Tapi tantangan itu justru yang membuat si site ini menjadi menarik gitu ya. Kemudian tantangan keduanya itu budget ya. Jadi kita cukup mengotak-atik hasil desain sedemikian rupa agar masuk nih antara desain yang klien inginkan gitu dengan budget yang paling ideal, karena kan ini juga untuk villa. Sebetulnya ini yang menurut kita lumayan seru sih. Jadi setelah desain jadi itu kan adalah impian kita semua ya, dari klien, dari arsitek gitu kan. Nah di situ justru kita mulai tuh yang tadinya material A, akhirnya kita cari opsi A, B, C, D, kita otak-atik lagi, kita susun-susun lagi. Jadi ya itu yang sebenarnya menjadi tantangan besar ketika, jadi kita harus cari apa yang harus diganti, apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangin gitu ya. Dan itu memang memakan waktu cukup lama sih. Ada beberapa bulan memang kita sengaja ngegodok ulang lagi gitu ya, untuk mematangkan si material terutama. Karena kalau misalkan dari Dena sih kita udah nggak ubah waktu itu gitu. Perasaanku waktu villa ini jadi ya sebetulnya perasaan utama adalah lega. Lega karena setiap mendesain itu kan butuh waktu yang lama, proses pembangunan juga lama. Jadi ketika akhirnya bangunan ini jadi tuh gitu. Perasaan lain yang membuat kita senang tuh sebenarnya karena klien itu juga puas ya dengan hasilnya. Dan yang lebih memuaskannya lagi adalah ketika pengguna-pengguna ruangnya itu juga bisa merasakan apa yang kita harapkan gitu. Secara keseluruhan villa ini sebetulnya menurutku ya, villa ini adalah villa yang sangat-sangat me-welcome keluarga besar. Di villa ini tuh mereka bisa melakukan banyak kegiatan yang sudah sengaja dirancang oleh villanya tersendiri. Kemudian villa yang menyuguhkan view yang sangat cantik, view yang ada di sekitarnya yaitu kebun, dan view kota Bandung yang jarang didapatkan di tengah kota gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bisa kasih inspirasi dan informasi baru buat kalian ya. Nah, gimana menurut kalian dengan format villa tour yang baru ini? Menarik atau justru lebih suka format yang sebelumnya? Kami tunggu masukannya ya di kolom komentar.